Belajar Bahasa Sabu Part 4. Beberapa kalimat yang sudah hampir punah di daerah Sabu karena terkontaminasi oleh bahasa Indonesia dan bahasa lainnya dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Ada beberapa kata atau kalimat berikut ini yang sering dan hampir sudah dilupakan oleh masyarakat setempat. Yesus Kristus menjadi Yehu Keritu atau Yehu Karitu. Perlu diketahui bahwa orang Sabu atau biasa dikenal dengan Dohawu dan orang Sumba atau Dowa atau Tauhumba tidak pernah menggunakan huruf S di dalam dialek bahasa mereka. Dahulu sebelum masuknya berbagai bahasa ke tempat itu, para nenek moyang mengatakan Yehu Keritu atau Yehu Karitu dan mereka sering mengatakan Anadeo saja. Kalau mereka tidak bisa menyebut Yehu Karitu atau Yehu Keritu, mereka akan menyebut Anadeo, yaitu anak Tuhan. Namun sekarang terpengaruh dengan bahasa lain sehingga bahasa itu jarang didengar di kalangan masyarakat tersebut. Contohnya di Sumba yaitu Imir Yehu Keritu, dan menganggap pengucapan itu menjadi hal yang tidak pantas karena seperti rasanya aneh dan menggelikan bagi sebagian besar orang, seakan hal itu adalah sebuah penghinaan atau hal yang tidak pantas. Padahal kata itu adalah kata yang biasa diucapkan oleh orang Sabu pada zaman dahulu yang belum mengenal bahasa lain. Karena memang di dalam masyarakat ini tidak mengenal huruf S. Boleh dilihat pembelajaran sebelumnya, guys. 2. Terima kasih atau makasih. Dalam bahasa Sabu adalah makahi. Mengapa menjadi makahi? Karena orang Sabu tidak bisa menyebut S. Bukan tidak bisa, tidak ada huruf S, maka makahi. Kata ini sudah jarang dan hampir tidak ditemukan di kalangan masyarakat Dohawu atau orang Sabu dikarenakan oleh faktor-faktor bahasa Indonesia dan lainnya seperti bahasa dari luar negeri. Sekarang yang sering dipakai adalah makasih karena terkontaminasi dengan bahasa lain. Yang ketiga, sampaikan salam buat dia, yaitu untuk laki-laki atau perempuan, dan biasanya ini dilakukan oleh anak-anak muda seperti itu untuk menyampaikan salam, dan memang dalam percintaan ya. Bahasa Sabu peke kotak B. Bahasa ini sering dipakai oleh orang Sabu yang ada di daerah luar saja dan jarang dipakai oleh orang yang tinggal di daratan Sabu sendiri dan tidak mengucapkannya. Kalimat ini jika didengar sekilas seperti mau ngajak berkelahi karena ada kata takbe. Kata takbe di bahasa Sabu adalah tampar atau tempeleng atau menampar seseorang dan melakukan kekerasan, guys. Jadi ini bagi orang baru pasti takut banget, guys, yang nggak tahu. Kalau bagi orang yang baru mendengarnya, pasti tidak mau mengikuti perintahnya atau menyampaikan salam dari orang tersebut karena mengandung kata takbe, karena takut dihajar, dimaki, atau dimarah oleh penerima takbe atau salam, karena
menyangkut orang tersebut belum mengerti akan hal itu guys. Kalau dia hanya orang sabu yang biasa yang nggak pernah mendengar ini, maka dia ketakutan menyampaikan hal ini kepada orang lain, karena bagi dia ini adalah sesuatu kata-kata kotor yang merujuk kepada kejahatan. Bohong di dalam bahasa Sabu yang asli adalah wega, tetapi di daerah lain diganti dengan wokole. Wokole adalah tumbuhan yang banyak tumbuh di daratan Sabu, di mana tumbuhan ini bisa bertahan hidup walaupun di musim kering atau istilah lain tandus. Musim kering yang nggak ada hujan ya guys ya. Jadi pohon ini tumbuh di sana walaupun area sekitar itu tidak memiliki unsur air gitu. Tumbuhan ini menghasilkan buah yang di dalamnya seperti kapas, tapi lebih halus lagi dari kapas guys. Jika sudah matang, maka buahnya akan mengalami perubahan, yaitu buahnya akan mengalami kemekaran guys. Dan isi dari buah ini akan terbang mengikuti arah angin dan bahkan bisa berkilo-kilo dibawa oleh angin tersebut, dan seringnya membuat halaman rumah menjadi kotor. Nama tumbuhan itu adalah kole. Tumbuhan itu memiliki buah namanya wo atau buah. Wo kole artinya buah dari tumbuhan kole, sehingga dalam bahasa Sabu menjadi wo kole. Buah ini yang menghasilkan kapas yang bertebangan di pinggir-pinggir jalan ataupun di berbagai area yang ada di sekitar sana. Kapas ini lebih lembut daripada kapas biasa dan lainnya. Oleh karena itu dipakailah istilah wokole menjadi sindiran bagi orang yang banyak berbohong, karena buat wokole tadi isinya hanya kapas dan terbang ke sana kemari dan tidak ada kepastian, maka pantaslah orang menggunakannya kalimat tersebut. Gara-gara wokole tadi guys, yang seperti kapas tadi yang gak ada isi dan terbang ke kian kemari dan tidak jelas, makanya wokole dipakai oleh orang di sana untuk menyindir atau mengatakan kepada orang yang suka berbohong. Penipu atau pote api. Kalimat pote api adalah kata yang dipakai untuk orang yang penipu plus berbohong dan semua yang termasuk di dalam hal yang melakukan dan memutarbalikkan hal yang sebenarnya. Jadi orang ini melakukan atau membalikkan fakta guys, seperti itu. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya guys. Itu yang disebut dengan pote api. Kata api sendiri berarti sesuatu hal yang dilakukan orang Sabu di dalam memintal sabuk, tali dan lain-lain. Memintal benang, nilon ataupun tali lainnya pasti membutuhkan beberapa bagian dari bahan yang sama agar menjadi tali yang begitu kuat dan tahan lama. Jadi tali itu guys nggak hanya satu. Contohnya untuk mengepang rambut itu butuh rambut yang banyak banget dikumpulkan jadi satu dan dikepang rambutnya seperti itu. Kalau hanya satu-satu rambut itu nggak kuat, cepat putus dan tidak tahan lama guys. Oke guys, sehingga ini membutuhkan beberapa bagian untuk disatukan, dan bagian ini tidak terarah karena dia itu bisa aja ke kiri ke kanan atau kemana saja, bisa di area dalam luar gitu terus ya, nggak nentu. Meminta tali
tersebut butuh prosesnya lumayan susah dan sulit. Contoh seperti mengepang rambut itu guys. Kalau mengepang rambut perempuan itu masih sangat mudah, tapi mengepang rambut seperti rambut gimbal itu sulit sekali, hanya yang ahli yang bisa melakukannya. Jadi contoh tadi seperti rambut gimbal itu, kalau orang yang pernah melihat atau sering bergabung dengan anak-anak gimbal itu mereka menggunakan jarumnya bukan jarum biasa itu untuk mengaitkan rambut mereka, menyambungkan guys, dan itu masuk kiri masuk kanan. Kalau nggak ahli bisa kena tusuk guys tangannya. Jika Anda tahu gimbal rambut, maka seperti itulah yang diartikan dari kata api dalam bahasa sabu. Dan kita susah untuk mendeteksi bagian mana alurnya dan penyambungannya karena jalurnya susah ditebak dari hasil gimbal tersebut. Jadi waktu gimbal itu guys, rambut itu bisa masuk kiri ke kanan, masuk kemana-mana, bisa seperti dianyam gitulah ya, masuk sana masuk sini, itu pokoknya gak nentu, gak searah gitu, bisa dia balik lagi gitu, dan itu nggak mungkin ada orang yang tahu jalur rambut satu itu kemana, seperti itu kan. Begitu juga dengan memintal tali tadi guys, jadi butuh proses yang banyak dan berkelok-kelok seperti itu guys.